Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran 2 kita, yaitu limit fungsi trigonometri. Masih di limit fungsi trigonometri, dan ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri dengan menggunakan beberapa metode. Nah, ini menggunakan metode pemfaktoran. Di sini kalian bisa lihat ya, soal nomor 1 dan nomor 2. Ini tentukan nilai limit berikut. Di sini sudah dijelaskan. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Kita akan memfaktorkan yang ada di bawah sini. Soal nomor 1 dulu ya. Sorry. Oke. Untuk soal nomor 1 kita akan memfaktorkan penyebutnya di sini ya. Penyebutnya kita faktorkan. Nah, di sini ada penyebut ini yang akan kita faktorkan. Kita keluarkan x-nya, dimana di sini x-nya kan x kuadrat tambah 2x. Kalau kita keluarkan x-nya, karena sama-sama punya x, kita keluarkan x yang satu di sini, maka x yang dalam kurungnya adalah x tambah 2. Ini sama aja dengan x kali x sama dengan x kuadrat. X dikali 2 sama dengan 2x. Nah, jadi kita tidak mengubah nilainya, hanya memfaktorkan saja. Dari sini kita tahu kan rumus dasar limit fungsi trigonometri, kita bagi dua, kita pisahkan ini tan x dengan x yang atas sini dengan x yang di bawah sini. Nah, jadi ada tan x per x, dan kemudian ada 1 per x ditambah 2. Karena tan x dibagi x sama dengan 1, nah kemudian tinggal hitung aja, tinggal masukkan aja ini ya, ini yang ini. Kemudian limit x mendekati 0, 1 dibagi 0 ditambah 2. 0-nya itu dari x mendekati 0-nya ya. Ini dimasukkan nilai 0. Maka 1 dikali setengah sama dengan setengah. Oke, penjelasan untuk nomor 2. Untuk penjelasan untuk nomor 2, ini ada sin x dikurang 1 dikali 2x tambah 3 per x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, yang akan kita faktorkan masih ke penyebut yang ada di bawah. Ini kita faktorkan menjadi ini x dikurang 1 ditambah x tambah 5 ya. Ingat ya, pemfaktoran. Nah, kemudian sama seperti ini kita pisahkan ini dengan ini, yang ini dengan ini. Nah, jadilah seperti ini nih. Nah, oke, sifat-sifat limit sin x dikurang 1 per x dikurang 1 sama dengan 1. Nih, sama dengan 1. Kemudian 2x ditambah 3 per x tambah 5, di mana x-nya mendekati 1, maka x-nya diganti nilainya dengan 1. Nih. Berarti 2 dikali 1 ditambah 3 per 1 ditambah 5. Jadi hasilnya 5 per 6. Seperti itu ya. Kemudian ada soal ini. Kita lihat. Oke, Ibu akan menjelaskan yang ini. Ada limit x mendekati 1, di mana tan x dikurang 1 dikali sin 1 dikurang akar x per x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Masih pemfaktoran. Jadi kita akan memfaktorkan penyebut yang di bawah. Setelah difaktorkan, ini akan berubah menjadi ini x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Kalau difaktorkan jadi x dikurang 1 x dikurang 1. Nah, berdasarkan sifat dasarnya limit ini berarti kita ambil ya yang tan ini nih sama ini. Tan x dikurang 1 per x kurang 1 sama dengan 1. Sekarang yang sin 1 dikurang akar x, sedangkan yang di bawahnya bukan akar, tapi ini bisa kita faktorkan. Tapi sebelumnya, karena posisi 1 di depan dan x yang di belakang ini, sedangkan ini sebaliknya ya, supaya kita istilah itu ngakalin, kita bikin yang di bawah ini jadi min x dikurang 1. Nah,
sudah sama, kok X dikurang 1 sih, min 1 dikurang X. Ini dia, kita tidak mengubahnya, hanya tidak mengubah nilainya, hanya memposisikannya aja ya. Coba 1 dikurang X sama dengan min 1, min dikurang dikali 1 sama dengan min 1, min dikali X sama dengan positif X, ya kan, tidak mengubah nilainya, kita hanya mengubah posisinya saja. Oke. Nah, setelah ini baru yang ini kita faktorkan. Ingat, pemfaktoran A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu berarti A dikurang B dikali A ditambah B. Kalau A dikurang B aja, kalau difaktorinnya berarti akar A dikurang akar B dikali akar A ditambah akar B. Nah, yang kita gunakan itu yang ini ya, karena ini nggak pakai, berarti akar 1 dikurang akar X, akar 1 dikurang akar X dikali akar 1 ditambah akar X. Akar 1 sama dengan 1, ya kan? Nah, akar 1 sama dengan 1. Nah, jadi kenapa ini tiba-tiba berubah jadi ini ya, ini panjang lebarnya seperti ini. Nah, deskripsinya jangan lupa tadi ada negatif di depan ya, jadi ini masih ada negatif di sini. Oke, sifat dasar limit trigonometri ini kita ambil karena sama ya. Nah, kita ambil ini sama dengan 1. Tapi ada negatif, ingat ada negatif. Kemudian 1 tinggal dimasukkan limitnya nih. Jadinya limit X mendekatinya ya. Jadi 1/1 ditambah akar 1. Nah, yang ini nih. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1 dikali 1 dikali 1/2. Hasilnya negatif 1/2. Seperti itu ya. Kemudian penjelasan yang lainnya tadi menggunakan faktoran, sekarang menyederhanakan fungsi trigonometri berdasarkan identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 2. Nah, jadi ini patokannya kalian harus ingat-ingat sama identitas trigonometri ini. Nanti modul ini bagikan ke kalian ya, tenang aja. Sekarang Ibu akan menjelaskan soal yang pertama ini ya. Oke, soal pertama, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per 2X sin X. Ingat kembali rumus katanya. Ingat kembali rumus cos 2X. Cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nih, rumus identitas trigonometri. Berarti kalau cos X aja nggak pakai 2, yang ininya dijadikan setengah, karena ini 2 ininya 1 ya, berarti kok 1 berarti setengah ya. Nah, diubah jadi setengah. Yang mana yang kita ubah? Yang ini nih, di satunya tetap, dikurangnya tetap, cos X nya berubah jadi ini ya. Ini cos X nya berubah jadi ini semua nih. Nah, ini dia, masih panjang perjalanan kita. 1 dikurang, sekarang kita akan membuka kurung yang ada di sini. 1 dikali cos, negatif cos. Negatif 1 di sini ya. Negatif 1 dikali cos, negatif cos. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, itu dia. Sampai sini baru yang ini lagi kita ubah nih. Kenapa diubah? Karena kemarin sudah dalam video Ibu sebelumnya itu Ibu sampaikan bahwa dalam limit itu cos itu tidak ada
rumus dasarnya ya. Kita akan mengubah cos lagi. Nah, ingat kembali rumus nih, katanya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Ini pasti kalian hafal banget nih dengan rumus ini ya. Jadi sekarang yang akan kita ubah adalah yang ini. Kenapa kita ubah ini cosnya, kita ubah jadi sin? Kalau kita ubah ini rumus ini, kalau untuk menjadi sinnya sama dengan sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Maka kalau sin kuadrat setengah X berarti ininya juga setengah X. Ini udah sama kan ya, nih sudah sama. Ini berarti bisa kita ubah yang dalam kurung ini, bisa kita ubah menjadi sin kuadrat setengah X. Nah, berubah jadi sin kuadrat setengah X. Oke, ditambah sin kuadrat setengah X. Kemudian kenapa berubah jadi ini? Abaikan kuadrat setengah X nya, abaikan. Jadi ada sin alfa ditambah sin alfa. Berarti hasilnya 2 sin alfa. Oke, begitu juga dengan ini. Sin kuadrat setengah X ditambah sin kuadrat setengah X. Hasilnya 2 sin kuadrat setengah X. Pernya jangan lupa ya, ini ya, yang ini ya, per 2X sin X. Nah, sekarang tinggal berdasarkan sifat dasar limit trigonometri, ini tinggal dipecah-pecah saja, diuraikan lagi. Karena kuadrat berarti sin setengah X dikali sin setengah X ya, 2-nya tetap. Habis itu diambil nih, ini temennya ini temennya ini. Nah, kita pisahkan. Oke, berarti tinggal dihitung. Oke, 2-nya tetap, si 2. Nih setengah dibagi 2. Nih setengah dibagi 2. Setengah dibagi 1. Setengah dibagi 1 ya. Tinggal dikalikan. 2 dikali setengah nih bisa dicoret. Jadi 1/2 dikali 1 dikali 1/2 dibagi 1, 1/4 hasilnya ya. Oke, lanjut penjelasan ke soal nomor 2. Oke, penjelasan soal nomor 2, limit X mendekati pi per 4 cos 2X dibagi cos X dikurang sin X. Nah, tadi ingat nggak? Tadi kan sudah diperlihatkan bahwa rumus cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Jadi ini kita ubah dulu menjadi identitas trigonometrinya seperti ini. Kemudian ini kita faktorkan. Nah, faktorannya Ibu seperti jelaskan tadi sebelumnya. Kalau AX dikurang BX berarti A dikurang B dikali A ditambah B sama dengan cos dan sin. Setelah difaktorkan akan menjadi seperti ini. Tinggal dibagi saja ini sama ini. Sisanya adalah limit X mendekati pi per 4 cos X ditambah sin X. Nah, ini dia ya. Oke, tinggal dimasukkan nilainya pi per 4 cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Ini diganti nilainya ya. Cos pi per 4, pi itu sama dengan 180 dibagi 4. 180 dibagi 4 sama dengan 45. Berarti cos 45 sama dengan setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Tinggal dijumlahin setengah ditambah setengah 1. Berarti akar 2. Di sini ada 1. Nah, nggak kelihatan ya. Oke, akar 2. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari Ibu. Ini jangan lupa identitas trigonometrinya. Diingat-ingat lagi. Nah, di sini ada rangkuman. Setelah rangkuman, nah ada latihan soal. Oke, kita bahas ini sedikit ya, karena kalian tidak akan mengerjakan ini. Untuk soal nomor 1, limit X mendekati 2
sin 2x dibagi x kurang 4. Oke, untuk soal nomor 1 ini kita faktorkan. Jadi limit terlalu tipis ya. Tebalan. Nah, limit x mendekati 2 sin x per 2 dikurang 2 dibagi dengan kita faktorkan x kuadrat dikurang 4, berarti faktornya x dikurang 2 x ditambah 2. Oke, ini 1, jadi sisanya limit x mendekati 2 1 per x tambah 2. Tinggal dimasukkan, karena mendekati 2 maka ini dijadikan 2 ya. 2 tambah 2, hasilnya 1 per 4. Ingat, posisi x ditambah 2 ini ada di bawah nih, ini ada di bawah, bukan berarti jadi limit x mendekati 2 x tambah 2, tapi 1 per ini ya. Oke, sekarang pembahasan nomor 2. Oh, nomor 2 ini sama seperti contoh nomor 2 yang Ibu jelaskan di sini ya. Sama soalnya nih. Lanjut kita ke nomor 3. Untuk soal nomor 3, limit 1 dikurang cos kuadrat x per x dikali tan 1 per 2x. Ingat tadi yang penjelasan Ibu di awal, 1 dikurang cos 2x ini berubah jadi apa? Nih, ingat? Ada tadi penjelasan. Nah, ini lihat, perhatikan ya. Ini 1 dikurang cos 2x berubah menjadi ini kan? 2 sin kuadrat setengah x. Berarti kalau 1 dikurang cos 2x berarti 2 sin kuadrat x. Ini Bu screenshot aja dulu supaya kalian ingat. Nah, di sini Ibu screenshot ya. Ini akan Ibu pindah ke sini. Nah, mengingatkan kalian kembali bahwa ini berubah menjadi ini. Berarti kalau 1 dikurang cos 2x berarti akan berubah menjadi 2 sin kuadrat x per x tan 1 per 2 x. Oke, kita uraikan nih. Limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat x berarti sin x kali sin x ya, per x dikali tan setengah x. Oke, langsung saja ini
sin X per sin X sama dengan 1, 2-nya jangan ketinggalan, dikali sin X per tan X, itu ada sifat dasar limit fungsi trigonometri, jadinya 1/1/2 nih, karena di sini 1 ada yang enggak, 1/1/2, tan sama sin bisa kita coret, berarti 2 dikali 1 dikali 2, 1 dibagi 1/2 sama dengan 2 ya. Oke, hasilnya sama dengan 4. Lanjut soal berikutnya. Ini soal nomor 4. Limit X mendekati 0 tan 3X dikurang Pi cos 2X per sin 3X dikurang Pi. Oke, ini langsung saja ya, karena tan dibagi sin kan bisa ya. Ini kalau kita uraikan akan seperti ini kan, tan parah. Dikali tan per sin sama dengan 1. Limit X mendekati 0 cos 2X cos 0, berarti ini cos 2X ya, cos 2 kali 0 gitu kan, berarti 2 kali 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, dari limit X mendekati 1 tan X dikurang 1 sin 1 dikurang akar X per X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Ini kita faktorkan dulu. Kapan sih kita faktorkannya? Kapan digunakan identitas trigonometri? Kalian lihat saja di bawahnya. Kalau di bawahnya sudah kayak ada pangkat-pangkatan, berarti itu kira-kira pasti akan kalian faktorkan dulu ya. Jadi setelah kalian faktorkan, kalau kalian faktorkan difaktorkan, berarti X kuadrat X dikali X, 1 pasti 1 kali 1, karena tengahnya negatif 2X berarti negatif 1 sama negatif 1. Oke, sudah, langsung bisa kita uraikan. Ini sama dengan 1. Sekarang tinggal yang ini ya. Yang ini sama nggak posisinya? Nggak sama. Ini kayak contoh yang ibu lihat kan tadi nih. Nih lihat, yang tadi yang di bawah ya, yang ibu anukan. Sekarang sama aja, kalau kalian mau di atas boleh. Ini ibu contohkan, yang di atasnya yang ibu ubah. Nih negatif, nggak usah deh, kayak ibu contohkan yang di bawah tadi aja dah ya. Ini sin 1 dikurang akar X, di bawahnya akan ibu ubah posisinya menjadi negatif 1 dikurang X.
ini 1 ya, limit X mendekati 1 sin 1 dikurang akar X, yang ininya negatif kita faktorkan 1 dikurang akar X, 1 ditambah akar X. Oke, sudah sama ya. Ini sudah sama. Ini bisa kita coret. 1 dikali 1 dikali. Ini 1 yang ini ya. Nah, dikali negatif. Ini sama ini 1 dikali 1 per 1 ditambah akar X. Ingat limitnya X mendekati 1. Ini jadi dimasukin ya. Jadi 1 dikali negatif 1 dikali 1 per 1 tambah akar 1. Hasilnya sama dengan negatif 1 per 2. Oke, segitu aja penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan baik. Kalian yang diingat-ingat adalah ini rumus identitas trigonometri ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.